Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Lailatul Hizana. Pada video kali ini kita masih melanjutkan materi tentang MTCFA ya teman-teman. Yang mana kalau pada video sebelumnya kita telah belajar mengenai akses mikrotik, pada video kali ini kita akan belajar mengenai basic configuration. Kemudian apa saja sih yang akan kita bahas pada bab basic configuration ini? Jadi pada bab kali ini kita akan bahas yang pertama itu konfigurasi hostname, kemudian dilanjut konfigurasi IP address, kemudian text about CLI, kemudian IP service, kemudian router OS login management user, dan yang terakhir router OS login management group ya teman-teman. Nah di sini kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama yaitu konfigurasi hostname. Di router identity atau hostname itu digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri ya teman-teman. Nah, settings hostname ini bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Langsung saja di sini kita bisa buka enhancement-nya ya teman-teman. Oke, di sini saya membuka lab baru ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa tambahkan perangkat mikrotiknya yaitu dengan cara di sini klik kanan, kemudian di sini kita pilih cloud, kemudian di sini kita pilih mikrotik router OS. Dan di sini kita biarkan default semua saja ya teman-teman. Tapi untuk yang pada bagian kamu option di sini kita bisa kosongkan saja. Sini kita hapus ya. Kemudian di sini teman-teman bisa langsung saja klik save. Oke, di sini sudah ada mikrotiknya ya. Kemudian di sini teman-teman bisa aktifkan mikrotiknya dengan mengklik tanda yang ini ya teman-teman. Kita klik. Oke, di sini kita dulu. Oke, di sini mikrotiknya sudah aktif ya teman-teman. Jika sudah, kemudian kita tambahkan cloud agar mikrotiknya ini bisa diakses oleh Winbox ya teman-teman. Nah, caranya sama. Di sini teman-teman bisa klik kanan. Kemudian di sini kita pilih yang network ya. Lalu di sini misalkan name-nya saya ganti menjadi WSP ya teman-teman. Kemudian pada type itu kita pakai yang manajemen cloud ya. Kemudian kita klik save. Kemudian di sini kita hubungkan mikrotiknya dengan PSP-nya ya teman-teman. Di sini kita kemudian klik save. Oke, di sini antara mikrotik dengan PSP-nya sudah terhubung. Kemudian di sini kita buka terminal mikrotiknya dengan cara di sini kita klik 2 kali mikrotiknya ya teman-teman. Dan di sini kita tunggu. Kemudian di sini kita login dengan user login ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, kemudian pada bagian ini awal masuk terminal kan biasanya seperti ini ya teman-teman. Teman bisa aktifkan. Kemudian pada password di sini bisa langsung saja klik Ctrl C. Oke, kemudian di sini kita cek IP address-nya yaitu dengan perintah IP address link ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, oke, bisa dilihat ya di sini saya mendapatkan IP yaitu 192.168.164.168 slice 24 ya teman-teman. Kemudian di sini teman-teman bisa buka Winbox-nya. Oke, di sini saya sudah membuka Winbox-nya. Saya di sini login manual saja. Di sini kita ketikkan IP yang sudah kita dapatkan tadi ya. Di sini saya IP-nya 192.168.164.168 ya teman-teman. Kemudian di sini kita klik connect. Nah, untuk login admin ya teman-teman, di sini saya dan kita klik confirm saja. Oke, di sini saya sudah login di Winbox-nya. Untuk bagian ini bisa di close saja ya teman-teman. Jadi kan tadi kita mau mengkonfigurasi hostname ya. Nah, konfigurasi hostname pada mikrotik dengan perantara Winbox itu ada dua cara ya teman-teman. Yang mana yaitu dengan GUI seperti ini dan juga CLI. Kalau GUI kita bisa klik di sini ke sistem, kemudian kita pilih identity ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ganti, misal di sini saya mau ubah identitinya itu RB menjadi RB saja, dan jika sudah di sini kita bisa klik apply, lalu di sini oke ya teman-teman. Nah, di sini dia akan otomatis langsung terganti ya teman-teman, yang mana sebelumnya itu defaultnya itu mikrotik. Nah, di sini barusan saya ganti menjadi RB, di sini terganti menjadi RB ya teman-teman. Nah, kemudian apabila kita di sini pada mikrotiknya kita enter, nah di sini bisa dilihat ya, dia sudah berubah namanya, bukan mikrotik lagi ya teman-teman, namun RB atau nama yang barusan saya ganti. Kemudian di sini apabila kita menggunakan CLI, di sini teman-teman bisa klik yang di terminal di sini. Nah, ini kalau ada opsi new password itu di sini kita bisa langsung saja klik Ctrl C ya teman-teman. Kemudian di sini kita cek dulu nama router kita yaitu dengan masukkan perintah system identity clean seperti ini ya teman-teman. Ini kemudian kita enter. Nah, di sini bisa dilihat name-nya itu RB ya. Dan untuk diganti secara CLI-nya yaitu dengan perintah system. Kemudian kita enter. Lalu identity. Lalu enter. Lalu di sini baru kita ketikkan yaitu hostname.
yaitu sama dengan misalkan di sini saya mau ganti namanya yaitu menjadi RB strip line. Kemudian kita enter, masukkan perintah print seperti ini untuk mengeceknya, kemudian kita enter. Nah, bisa dilihat name-nya sudah terganti ya, yaitu RB strip Laila atau nama yang tadi saya baru ganti ya teman-teman. Mana sebelumnya itu RB saja, dan kemudian di sini sudah berubah menjadi RB strip Laila. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konfigurasi IP address. Jadi setting IP address itu bisa dilakukan secara GUI maupun CLI ya teman-teman. Sama ya seperti settingan hostname. Nah, kita akan mencoba membuat IP address pada router yang sebelumnya ya. Untuk pengertian dari IP address ini sendiri adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. Nah, kemudian di sini nanti kita juga akan mencoba mendisable, enable, dan juga edit pada IP address router kita ya teman-teman. Dan kita langsung saja buka Winbox dan juga environment-nya kita ya teman-teman. Di sini kita akan belajar konfigurasi IP address dengan GUI terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu dengan cara di sini kita klik yang IP, kemudian di sini kita pilih yang addresses. Nah, di sini sudah terdapat IP bawaan mikrotik ya yang didapat secara DHCP ya teman-teman. Nah, ini kita bisa klik tanda plus atau tanda add yang ada di sebelah sini ya teman-teman. Kita klik. Lalu di sini teman-teman bisa langsung saja ketikkan IP-nya. Di sini misalkan saya akan mengetikkan IP-nya yaitu adalah 192.168.88.1. Dan juga jangan lupa prefixnya ya teman-teman, yaitu slice 24. Di sini kita atur untuk interface-nya. Kemudian saya akan pilih interface 2. Oh ya, perlu diketahui saat setting mikrotik itu memiliki 4 interface ya teman-teman. Nah, interface 1 itu sudah terisi dengan DHCP, maka saya di sini atur dengan internet 2 ya teman-teman. Kemudian di sini teman-teman bisa klik apply. Nah, di sini bisa dilihat untuk networknya itu akan secara otomatis terisi ya teman-teman. Kemudian setelah itu teman-teman bisa klik OK. Bisa dilihat di sini sudah ada ya IP yang barusan saya tambahkan yaitu 192.168.88.1/4. Nah, lalu bagaimana cara setting IP jika melalui CLI? Nah, pertama di sini kita bisa close terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita klik new terminal. Di sini kita bisa langsung saja Ctrl C. Kemudian di sini kita pastikan dulu IP-nya dengan ketikkan IP address print seperti ini dan kita enter. Nah, oke, sesuai ya. Di sini ada 2 IP. Kemudian di sini kita cek interface-nya ya teman-teman, yaitu dengan cara interface print seperti ini. Kemudian kita enter. Di sini ada 4 interface ya teman-teman. Misal di sini kita coba tambahkan IP address pada interface yang ketiga, yang ini. Caranya kita bisa masuk ke menu IP address dengan perintah di sini IP seperti ini ya teman-teman. Enter. Kemudian kita tambahkan dengan perintah add address. Sama dengan seperti ini ya. Misalkan di sini IP-nya saya tambahkan adalah 192.168.77.1. Kemudian jangan lupa slice 24 ya teman-teman. Kemudian spasi interface sama dengan enter 3. Kemudian kita enter. Kemudian kita coba cek dengan command print ya teman-teman. Kemudian kita enter. Oke, bisa dilihat di sini berhasil ya teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin menghapus IP yang 77.1 yang barusan kita tambahkan, berarti di sini kita bisa ketikkan perintah remove number seperti ini. Kemudian remove number ini, numbernya itu maksudnya yang ini ya teman-teman. Karena IP 77.1 ini nomornya adalah 2, maka di sini sama dengan 2. Di sini kita enter. Dan di sini kita coba cek dengan perintah print dan kita enter. Oke, di sini Ethernet 3 sudah terhapus ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan belajar mendisable enable IP. Maksudnya adalah IP-nya itu ada pada Ethernetnya, tapi dia itu tidak aktif ya teman-teman. Kalau pakai GUI itu kan kita sudah ya teman-teman. Nah, kita itu cuma klik saja opsi disable-nya yang tanda silang yang ada di bagian atas. Nah, kalau CLI itu caranya seperti ini teman-teman, yaitu dengan perintah sama dengan contohnya di sini 1 ya teman-teman. Kemudian di sini kita enter. Kemudian kita coba cek dengan command print ya teman-teman. Dan kita enter. Nah, ini dia IP-nya sudah tidak aktif ya teman-teman, yang ada tanda X ini atau silang. Kalau cara enable-nya lagi itu yaitu dengan perintah enable number, kemudian sama dengan 1, kemudian kita enter.
Nah, kemudian kita cek dengan komen print, enter. Nah, di sini dia kembali aktif ya teman-teman. Lalu untuk cara edit IP, misal di sini kita salah dalam penulisan IP. Misal di sini saya mau ganti yang 88 ini menjadi 99. Yang ini ya teman-teman, yang Ethernet 2. Berarti di sini komennya adalah set 1, kemudian address sama dengan kita tulis addressnya. Di sini kita ganti yang 88 ini menjadi 9.99.1 ya teman-teman. Jangan lupa slash-nya, slash 24. Lalu kita enter. Kemudian di sini kita cek dengan comment print dan kita enter. Nah, di sini bisa diperhatikan pada Ethernet 2 IP-nya sudah berganti ya teman-teman, yang mana sebelumnya itu 88.1. Nah, setelah kita ganti menjadi 9.99.1, di sini sudah berubah menjadi 99.1 ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke pembahasan tricks about CLI. Nah, di sini kita coba buka new terminal di Winbox ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa langsung saja klik Ctrl C. Jadi teman-teman, terminal di Winbox dengan terminal atau CLI-nya Linux ini sedikit berbeda ya. Kalau misal di Linux mau masuk ke directory itu kan pakai perintah cd. Nah, kalau di Winbox itu pakai slash teman-teman. Misal kalau mau masuk ke menu directory itu menggunakan slash. Contohnya mau masuk ke sistem yang berarti di sini kita ketikkan slash, kemudian kita ketikkan sistem, kemudian enter. Kemudian kalau mau kembali ke paling awal ya, di sini kita tuliskan saja di sini slice, kemudian enter. Nah, di sini akan kembali ya teman-teman. Nah, kalau mau masuk ke dalam sistem tanpa slice juga bisa loh teman-teman. Berarti di sini teman-teman tinggal ketikkan saja sistem, kemudian enter. Nah, di sini dia akan langsung masuk ke sistem ya teman-teman. Ya, misal mau masuk ke identity, teman-teman langsung ketikkan saja identity seperti ini dan enter. Nah, dia akan masuk ke identity. Kalau mau kembali tidak ke yang paling awal atau cuma mau kembali ke sistem saja atau ke menu sebelumnya, itu kita tinggal ketikkan di sini titik-titik ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, dia itu akan kembali ke menu yang sebelumnya. Nah, kemudian kita tidak mau repot-repot mengetik kepanjangan. Misal kita mau masuk ke interface. Nah, di sini kita ketikkan enter saja, kemudian kita tab. Nah, dia akan langsung komplit ya teman-teman. Jadi tidak perlu repot-repot ngetik panjang ya teman-teman. Nah, contohnya lagi, semisal kalau kita lupa komen atau fitur terkait sistem, kita ketik atau tekan saja tanda tanya. Nah, dia akan otomatis langsung menampilkan semua fitur dari sistem. Jadi kalau kita lupa, kita bisa lihat ini saja ya teman-teman, yaitu dengan klik tanda tanya. Di sini kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai IP services. IP services ini adalah berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Sebelumnya kita sudah tahu ya teman-teman, kalau metode akses mikrotik itu ada banyak sekali dan itu semua menggunakan port-port. Nah, kita bisa melihat port-port yang terbuka pada mikrotik yaitu dengan cara di sini teman-teman. Ini kita lihat pada Winbox. Di sini kita klik menu IP, kemudian di sini kita klik menu services. Nah, di sini ada port-port yang tersedia. Nah, nanti kita akan merubah port-portnya ini. Maaf, di sini ada typo ya teman-teman. Jadi, IP service juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Jadi, teman-teman, dengan IP service ini itu bisa aman kalau kita matikan SSH-nya. Maka orang-orang tidak bisa mengakses mikrotik kita dengan menggunakan SSH. Di sini nantinya kita akan mencoba mendisable semua service kecuali SSH dan juga Winbox. Kemudian kita juga akan merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000 ya teman-teman. Lalu kita akan login kembali ke router menggunakan default port. Kemudian kita login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Nah, langsung saja kita buka labnya dan pastikan mikrotik kita terhubung dengan Winbox ya. Nah, di sini kita coba disable semua service kecuali SSH dan juga Winbox ya teman-teman. Caranya di sini kita disable satu-satu saja ya. Dimulai dari yang API. Kemudian di sini kita klik yang tanda silang ini, disable. Kemudian API yang SSL dan FTP juga, telnet, kemudian Winbox, Winbox jangan, dan www. Nah, oke, di sini kita sudah disable semuanya kecuali SSH dan juga Winbox. Nah, untuk mengetahui disable itu di sini warnanya berubah ya teman-teman, menjadi
abu-abu. Kemudian di sini kita coba rubah port SSH dan juga Winbox. Caranya di sini kita klik pada port SSH-nya ya teman-teman. Kita klik pada port SSH-nya. Nah, misal di sini kita tadi kan portnya akan kita ganti menjadi 9022 ya teman-teman. Kemudian pada available from itu kita isi IP yang bisa mengakses mikrotik kita ini ya teman-teman. Ini seperti ini saja ya teman-teman. Kemudian di sini kita klik apply, lalu kita klik OK, dan kita ganti juga port pada Winbox. Di sini kita akan ganti port pada Winbox menjadi 3000 ya teman-teman. Langsung saja kita bisa klik OK. Kemudian di sini kita coba login dengan yang Winbox saja ya. Untuk yang SSH mungkin teman bisa coba sendiri. Ini kita bisa klik new Winbox, langsung saja masukkan IP-nya. Kemudian setelah itu kita ketikkan .2, kemudian kita masukkan portnya yaitu 3000 ya teman-teman. Kemudian lalu kita coba klik connect-kan. Lihat ya, dia berhasil untuk login dengan menggunakan port yang baru. Nah, jika sudah teman-teman bisa mencoba yang SSH. Nah, tapi di sini saya tidak mencobanya. Setelah itu di sini kita bisa mengenable lagi ini yang di service-nya. Kemudian kita ganti port SSH-nya menjadi yang seperti tadi ya teman-teman. Yang Windows juga kita ganti portnya menjadi 8291. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu router OS login management user. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya saat ini posisi kita adalah mengakses mikrotik itu menggunakan user admin. Nah, user admin ini merupakan user root utama dalam router mikrotik kita. Jadi ketika kita melakukan administrasi jaringan dengan user admin ini tidak aman ya teman-teman, karena kemungkinan hacker akan melakukan serangan brute force. Jadi yang bisa kita lakukan di sini adalah dengan mengatur user dalam login mikrotik kita ya teman-teman. Jadi di materi ini kita akan banyak mendengar group dan user. Di Winbox kita bisa klik sistem, kemudian di sini kita bisa klik users yang ada di bawah ini ya teman-teman. Dan di sini terdapat user dan group. Di sini itu ada 3 ya, yaitu full, read, dan write. Kita ke users lagi ya teman-teman. Di default di sini sudah terdapat user admin. Ini kita coba tambahkan user baru dengan klik tanda add yang ada di sini atau tanda plus ini ya teman-teman. Kemudian di sini saya ganti namanya menjadi misal Laila. Lalu grupnya ini dengan kriteria full ya teman-teman. Lalu untuk allowed address ini untuk IP address mana saja yang diizinkan, berarti yang tertentu gitu ya teman-teman. Kalau mau diakses oleh semua IP ini berarti pakai yang seperti ini. Lalu di sini untuk password di sini misal passwordnya yang mudah diingat saja teman-teman. Kemudian yang bawah lagi di sini juga isi yang bisa kita masukkan. Kemudian di sini kita klik apply. Kemudian jika sudah kita klik OK. Nah, di sini saya sudah mempunyai 2 user ya teman-teman dengan kriteria group full. Nah, pada user admin kita disable terlebih dahulu ya. Dan di sini kita uji coba dengan klik new Winbox. Di sini kita klik. Ini kita masukkan IP atau address-nya. Di sini saya menggunakan IP saja ya teman-teman. Lalu di sini pada login kita ganti menggunakan user yang tadi kita buat. Di sini saya namanya usernya Laila. Lalu di sini kita masukkan password yang tadi kita buat juga ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita coba connect. Nah, bisa dilihat di sini berhasil login ya teman-teman. Nah, misal di sini teman-teman ingin melihat user yang aktif, ini teman bisa lihat di aktif user yang ini ya teman-teman. Di sini teman bisa klik. Nah, ini adalah user yang sekarang aktif. Jadi teman-teman di sini kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai router OS login management group. Jadi grup itu digunakan untuk memberi hak akses terhadap user. By default itu terdapat 3 grup dalam mikrotik, yaitu full, write, dan juga read ya teman-teman. Full itu artinya full akses, kemudian read itu artinya bisa melakukan beberapa konfigurasi dan beberapa lainnya tidak bisa. Lalu untuk write itu artinya bisa melakukan beberapa konfigurasi, dan yang tidak bisa adalah policy membuat user baru, kemudian FTP meletakkan dan mengambil file, dan juga lain sebagainya. Oke, langsung aja sekarang kita akan coba.
Nah, untuk mengimplementasikan grup itu kita harus membuat user. Di sini saya sudah punya user saja dengan kriteria full. Kemudian kita buat user lagi dengan klik tanda add yang ini, teman-teman. Kemudian di sini misal namanya saya beri user 1. Kemudian grupnya ini adalah read. Kemudian allow address di ini. Lalu passwordnya di sini saya samakan saja seperti sebelumnya. Kemudian kita configure password kembali. Kemudian kita bisa klik apply, kemudian kita klik OK. Di sini bisa dilihat ini sudah ada ya teman-teman. Dan kita akan uji coba dengan klik yang new winbox ini. Di sini pada connect to itu bisa MAC address atau IP. Jadi saya pakai IP ya teman-teman. Kemudian pada langsung kita ganti dengan user yang barusan kita buat itu, saya user 1. Kemudian passwordnya ya, jangan lupa masukkan. Kemudian di sini kita klik connect. Oke, bisa dilihat di sini berhasil ya teman-teman. Nah, jadi karena dia cuma bisa read, maka jika kita coba klik IP, kemudian addresses, nah maka di sini dia itu tidak bisa melakukan konfigurasi IP. Ini ikonnya bisa dilihat pada icon tanda plus atau tanda add ini itu tidak menyala ya teman-teman. Kita coba lagi, di sini kita close saja yang ini ya teman-teman. Di sini kita coba membuat user lagi dengan klik tanda plus ini atau tanda add. Kemudian misal di sini namanya user 2 ya. Dan grupnya adalah right. Kemudian untuk allow address ini seperti ini. Kemudian passwordnya juga samakan saja ya teman-teman. Kemudian jika sudah kita klik apply, kemudian klik OK. Lalu jika sudah, sekarang kita coba di menu winbox, kemudian kita masukkan IP atau MAC address ya. Kemudian untuk login kita masukkan user kedua yang barusan dibuat dan jangan lupa passwordnya juga ya teman-teman. Kemudian kita coba klik connect. Nah, bisa dilihat di sini berhasil login ya teman-teman. Nah, itu kan tidak bisa policy ya, atau membuat user baru. Kita untuk membuat user baru itu kita coba klik system, kemudian users. Nah, ini dia. Pada user 2 itu tidak bisa membuat yang namanya user baru ya teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman mengenai router OS Management Group. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam menjelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.